Halo, perkenalkan nama saya Sofia Valerina Minggu dengan NIM 23011140120 dari Prodi PGSD kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang taksonomi Bloom dan hubungannya dengan pembelajaran di sekolah dasar. Jelaskan yang pertama yaitu sejarah taksonomi Bloom. Benjamin Samuel Bloom adalah seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat dengan kontribusi utamanya adalah dalam penyusunan taksonomi yang bertujuan untuk pendidikan dan pembuatan teori belajar tuntas yang dikenal dengan teori taksonomi Bloom. Sejak tahun 1943, ia menjadi pemeriksa di universitas sampai kemudian mengakhiri jabatan tersebut tahun 1959. Pekerjaan sebagai pengajar di jurusan pendidikan University of Chicago dimulai tahun 1944 untuk kemudian ditunjuk sebagai distribusi service professor pada tahun 1970. Ia menjabat sebagai Presiden American Education Research Association dari tahun 1965 sampai 1966. Jadi, taksonomi Bloom adalah sistem klasifikasi yang mengelompokkan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkat kognitifnya. Dibuat oleh Benjamin Bloom dan timnya pada tahun 1956, telah direvisi beberapa kali dengan versi terbaru diterbitkan pada tahun 2001. Taksonomi Bloom meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Yang berikut adalah ranah kognitif taksonomi Bloom. Yang pertama, remembering atau mengingat, melibatkan kemampuan untuk mengingat informasi dan fakta. Yang kedua, understanding, memahami, melibatkan kemampuan untuk memahami makna informasi dan konsep. Yang ketiga, employing, menerapkan, melibatkan kemampuan untuk menggunakan informasi dan konsep dalam situasi baru. Yang keempat, analyzing, menganalisis, yaitu melibatkan kemampuan untuk memecahkan informasi menjadi bagian-bagian kecil dan memahami hubungan antara bagian tersebut. Yang kelima, evaluating atau evaluasi, yaitu melibatkan kemampuan untuk membuat penilaian tentang nilai informasi dan gagasan. Yang keenam, creating atau menciptakan, melibatkan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan orisinal. Penerapan taksonomi Bloom di sekolah dasar. Ada beberapa contoh kegiatan pembelajaran untuk setiap tingkatan, yaitu yang pertama mengingat, yaitu menyebutkan nama-nama planet, menyebutkan isi cerita yang telah dibaca. Yang kedua, memahami, seperti menjelaskan isi diagram, menjawab pertanyaan tentang suatu konsep. Yang ketiga, penerapan, seperti menghitung luas persegi panjang menggunakan rumus untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, menganalisis, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan, membandingkan dua versi cerita yang berbeda. Yang kelima, mengevaluasi, yaitu menilai kredibilitas sumber. Yang kelima, mengevaluasi, yaitu menilai kredibilitas sumber informasi, memberikan kritik terhadap suatu karya seni. Yang keenam, menciptakan, menulis cerita pendek, membuat karya seni, merancang eksperimen. Jadi kesimpulannya, taksonomi Bloom adalah alat yang bermanfaat untuk yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terstruktur. Yang kedua, memilih strategi pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, mengembangkan alat penilaian yang efektif. Dan yang keempat, taksonomi Bloom dapat membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.